Gimana maksudnya, Pak? Ya, jadi temanya kita berbicara tentang ajaran kasih. Bang Umar boleh bertanya tentang ajaran kasih di kekristenan. Dan saya juga, Oh, saya sudah tahu, Kak. Kristen ngajarin kasih kok. Kasihlah Tuhan Alamu, kasihlah sesamamu manusia. ya, Sama, kalau masalah kasih sama kita. Di Islam juga saling mengasihi antar sesama gitu. Cuma kita dibedakan dengan Tuhan itu aja, Kak. boleh Bang Hmm. Umar jelaskan ajaran kasih di dalam Islam di ayat yang mana Bang? Di Quran yang mana? Apa? Islam itu laikro afidin. Islam itu lakum dinukum waliyadin, toleransi. Islam itu nggak boleh menghina agama orang lain, nggak boleh. Itu secara fundamental seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin, Ya. rahmat bagi alam semesta gitu. Jadi ya kalau mau dibilang apakah Kristen mengajarkan kasih? Mengajarkan. Apakah Islam mengajarkan kasih? Mengajarkan gitu. Cuma kita berbeda di Tuhan aja gitu. Kakak menyembah Yesus, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, itu. Nah, tapi Hmm. ada yang biar lebih enak nih, ada yang Bang Umar tanya dulu mungkin tentang ayat-ayat Alkitab tentang ajaran kasih, silahkan ditanyakan dulu. Kalau enggak saya yang nanya nih sama Bang Umar nih. Soalnya ada satu ayat yang saya ini masih bingung juga sampai sekarang kan. Oh gitu. Kalau Kristen nggak nanya sih karena aku udah tahu di Kristen. Oh gitu Bang Umar Iya, udah tahu. Oke, berarti tahu boleh lah. saya bertanya tentang Boleh, boleh, ayatnya Bang. boleh, Kak. Boleh ya. Mohon maaf sebelumnya Boleh, Bang boleh, Umar boleh, ya. Oke. boleh. Iya, iya. QS 9 nomor 29. Gimana itu, Kak? QS 9 nomor 29 Bang Umar. Iya, bisa diberi baca aja. Oke, saya izin membaca ya Bang Umar ya. Saya Iya. bacakan ya. Mohon maaf teman-teman muslim yang di bawah saya izin bacakan ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Boleh Bang Umar jelaskan sedikit tentang ayat ini? Oh, itu bisa dicek di tafsirnya, kan ada tafsirnya di situ, Pak. Jadi Quran itu sistematis. Ketika ada suatu surah itu bisa dilihat dari tafsirnya kan gitu. Begitu. Kebetulan saya pakai Qurannya yang ini nih Bang Umar. Nggak ada tafsirnya saya Yang apa Bang itu? Umar. Iya, Ini. dibaca aja, Kak. Tafsirnya apa ya itu. Penjelasannya seperti itu gitu. Jadi kita umat Islam kita nggak bisa kayak ngarang sendiri gitu, nggak bisa. Oh Jadi gitu. misal ada tafsirnya di situ seperti yang tertulis di situ, terus ada yang nggak setuju ya itu hak gitu, gitu. Hmm. Sesimpel itu kok. Oke. Berarti kata Bang Umar kalau ingin mengetahui silahkan tanya di tafsirnya aja gitu. Tafsirnya udah jelas kak. Silakan lihat di tafsirnya aja ya udah jelas ya. Oke. Yang mau saya tanyakan nih Bang Umar, kan katanya Boleh, boleh, boleh. orang-orang di luar agama itu harus membayar pajak gitu. Harus membayar pajak bahkan diperangi Iya ya. dulu. Nah, gimana dengan saudara-saudara Bang Umar misalnya yang berada di Amerika? Kan di sana mayoritas kita boleh tahu lah mayoritasnya apa. Apakah mereka diperlakukan seperti itu di sana kan tidak? Gitu. Oh, maksudnya gimana kak? Lebih spesifik dulu nih. Mungkin gini ya, Soalnya Bang. kita kan, sebentar saya potong dulu kak. Kita kan hidup di era bukan eranya Baginda Rasulullah yang dimana dulu kan ada perang kan gitu. Nah, mungkin Nah, lebih sementara kita di sini kan nggak perang kan gitu. ya. Nah, mungkin Kan gitu. lebih spesifiknya gini ya, Bang Umar ya. Maksudnya, Iya gimana? gimana ayat ini? Harusnya kan gini ya, Bang Umar ya. Alkitab, Alkitab itu ditulisnya kan bukan zaman sekarang. Itu, tapi gimana ayat di dalam Alkitab itu bisa menjadi landasan dasar kita di kehidupan kita yang sekarang. Itu misalnya kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu akan kita lakukan di kehidupan yang sekarang. Itu. Karena apa? Itu akan menjadi landasan kita. Orang Kristen itu landasannya hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Itu. Nah, yang saya mau tanyakan tentang ayat ini di dalam menurut Bang Umar di QS 9 nomor 29 ini,
Misalnya saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim kita yang hidup, yang tinggal di luar negeri, misalnya di Amerika, kan di sana otomatis mereka menjadi seorang minoritas, walaupun di negara sendiri mereka mayoritas gitu kan. Apakah mereka diperlakukan seperti ini di sana? Kan tidak. Itu gimana Bang Umar menanggapi ini? Tergantung Kak, tergantung. Kalau di Amerika itu kan negaranya bebas kan, tergantung. Makanya kalau kita mau objektif nih ya, yang namanya diskusi itu kan kita harus seobjektif mungkin tuh, objektif sistematis. Ketika kita mengambil sebuah referensi ayat yang ada di dalam kitab kita masing-masing, kita harus ngelihat konteksnya gitu loh. Sama halnya kayak begini, saya bisa menjadi tidak objektif ketika saya mengambil satu referensi yang ada di dalam Bible, ayat-ayat perang kan gitu. Saya bisa tidak seobjektif itu gitu. Tetapi pada realitanya semua itu kan ada yang namanya proses. Bagaimana dakwah Islam di era baginda Rasul tidak lepas dari yang namanya perangan gitu. Sama halnya ketika dakwanya Moshe Rabbeinu sampai kepada para raja-raja itu kan tidak lepas dari yang namanya perang. Dan pada akhirnya di era Yesus sendiri, Yesus mengajarkan terkait masalah saling mengasihi. Begitu juga di era keemasan Islam, Islam juga mengajarkan bagaimana konteks mengasihi hablum minallah dan hablum minanas gitu. Jadi kalau untuk masalah saling mengasihi, ya saya bisa mengukur. Islam ngajarin, Kristen ngajarin, bahkan Hindu, Buddha ngajarin gitu. Tapi kalau kita tidak objektif dan mengambil satu referensi yang tidak sesuai dengan konteks, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat bertentangan gitu Kak. Itu. Menurut Bang Umar tadi mengambil apa tuh referensi yang tidak sesuai dengan konteks. Ya makanya sebenarnya balik lagi yang saya bilang tadi kan. Misalnya Alkitab itu gimana caranya Alkitab itu bisa hidup di dalam diri kita. Makanya ketika orang bertanya, Alkitab ini kok nggak sesuai dengan kehidupan yang sekarang gitu, kita bisa menjelaskan gitu. Maksudnya ini loh bisa nggak sesuainya seperti ini. Tapi ya udahlah itu. Saya rasa penjelasan Bang Umar penjelasan yang sangat maksudnya ini ya, yang sangat adil untuk kita semua gitu. Nah, saya mau menanggapi tadi Bang Umar bicara kita itu berbeda dalam konsep ketuhanan. Kalau menurut Bang Umar, perbedaan Tuhannya itu seperti apa? Kalau menurut Bang Umar tentang orang Kristen, kan Bang Umar katanya udah tahu tentang Kristen. Iya, saya tahu tentang Kristen, tapi kan berhubung saya sekarang udah hijrah, maka saya harus mengimani religi yang baru kan gitu. Ketika saya sebagai umat Islam ditanya, Bang Umar, siapa nama Tuhanmu gitu. Nah, wa ta'ala kan gitu. Dan bukan Yesus lagi gitu. Jadi kita saling menghargai di sana. Jadi perbedaannya memang secara fundamental antara Kristen dan Islam itu sebenarnya yang paling fundamental itu di ketuhanan gitu. Nah menurut Bang Umar perbedaannya seperti apa? Ya kalau di dalam Islam itu kita diajarkan lam yalid wa lam yulad kan gitu. Di sana dinyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu kan menarasikan sesuai dengan kitab suci yang dipegang bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia yang dikenal sebagai teologi inkarnasi itu Kak. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 tuh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Di ayat 14-nya masuklah ke teologi inkarnasi. Jadi ada something yang different antara Islam dan Kristen. Kalau di Islam, sang pencipta itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara di dalam kekristenan, Allah yang disembah oleh teman-teman Kristen itu berinkarnasi dalam bentuk sebagai anak manusia yang dikenal sebagai Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Nah bedanya di situ. Gitu. Jadi menurut Bang Umar bahwa Allah di dalam iman Bang Umar tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Kalau di dalam kekristenan kami percaya dengan konsep dari Tritunggal itu dan kami merujuk ke situ. Oke. Kalau memang bicara tentang itu, seperti apa di dalam IS 53 nomor 19 sampai 22 Bang Umar?
Bisa Saya dibacakan bacakan nggak? QS 53 nomor 19 sampai Kak, 22 aku ya. sambil merokok Kak ya. Boleh, boleh, silakan Bang Umar. Ini saya tutup biar nggak kena ban Ya, nanti. siap, 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 siap. Oke. QS 53, sebentar ya teman-teman ya. Aku carikan ya. QS 53 nomor 19 sampai 22. Saya bacakan ya teman-teman, mohon izin membaca saya. Saya bacakan tafsirnya aja ya. Saya bacakan terjemahannya. Iya nggak apa-apa, Maka apakah terjemahan nggak patut apa-apa. kamu orang-orang musyrik menganggap berhala, dalam kurung berhala, Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian, dalam kurung sebagai anak perempuan Allah. Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Gimana menurut Bang Amar tentang ayat ini? Gitu. Ya lihat tafsir aja Kak. Di Itu kan situ ada kan, tafsir, tinggal dilihat tafsir. di situ kan kalau kita boleh lihat ya, kalau kita boleh lihat, ini saya tidak menafsirkan ya. Di situ Allah menginginkan anak laki-laki, tapi Oh gitu. yang ininya anak perempuan. Itu. Kenapa bisa Oh seperti gitu. itu? Mungkin kakak nggak baca tuh ayat sebelumnya secara sistematis gitu. Coba dibaca secara sistematis. Ayat yang keberapa Bang Umar? Ayat sebelumnya itu kan ada penjelasan gitu. Sungguh, Jadi supaya sungguh dia telah itu melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Penglihatan, saya baca dari ayat keberapa enaknya Bang Umar? Dari ayat 1 terlalu panjang sekali ya. mungkin dua tiga ayat sebelumnya bisa Oke, ya kan. 2, Biar 3 biar ayat kita tadi. sistematis ya Ya kan. siap, 19 sampai 22 ya. Jadi saya bacakan dari ayat ke-15. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ini saya bacakan terjemahannya ya. Nomor 15. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Dalam kurung, Muhammad melihat Jibril. Tutup kurung. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu meliputinya. Nomor 17-nya, penglihatannya dalam kurung Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya. Itu tidak dalam kurung pula melampauinya. Ayat yang 18, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda dalam kurung kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga paling kemudian dalam kurung sebagai anak perempuan Allah? Apakah dalam kurung pantas untuk kamu laki-laki dan untuknya yang perempuan? Bang Rahmat itu. Nah kalau saya boleh bandingkan Rahmat, Bang Umar di dalam Boleh, boleh. GS6, di dalam GS6 nomor 101, sebentar ya. GS6 nomor 101. Bentar. Bang. GS6 nomor 101. Coba saya carikan datanya. Nih. Dia, GS6 nomor 101 ya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia Allah pencipta langit dan bumi? Bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Seperti apa dengan ayat ini Bang Umar? Iya kan, sesembahan umat Islam kan tidak punya istri Bapak. Kan gitu. Jadi bagaimana mungkin adalah hal yang mustahil gitu kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak gitu. Sementara Allah itu tidak memiliki istri dan itu sangat make sense gitu ya di dalam surah Al-Ikhlas kan gitu. Makanya di sana dijelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, berarti Allah itu kalau di iman Bang Umar itu laki-laki ya? Secara tidak langsung seperti itu ya? Oh, tidak bisa.
Kalau karena ayatnya di 101, dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Istri di sini kan kalau dia mau punya anak dia harus menikah dengan laki-laki. Itu menurut perspektif Anda ketika Anda membaca sebuah ayat yang ada di dalam Quran dan Anda mencoba untuk menarasikan bahwa sesembahan umat Islam itu dalam bentuk gender pria gitu. Sementara seluruh yang ada di dalam Quran, Allah itu tidak bergender gitu. Gini Bang Rahmat ya, saya cuma melihat ya, ini ayat Bang Rahmat ya. Ini kitab suci Bang Rahmat, saya menghargai itu penjelasan Bang Rahmat. Bang Umar saya Bang Umar, hargai. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Berarti di sini merujuk kalau Allahnya Bang Umar seorang laki-laki. Karena di sini tertulis tidak punya istri. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Silakan. Iya, oke. Sekarang tunjukkan kepada saya salah satu nats yang ada di dalam Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laki-laki gitu. Kan tidak ada, Bapak. Tidak ada. Jadi itu adalah satu bentuk sebuah argumentasi kan gitu. Terkait masalah ilmu tentang Allah ya kan. Ilmu tentang Allah itu salah satunya adalah tauhid gitu. Jadi kalau ada sebuah argumentasi yang seperti itu dalam frasa-frasa yang ada di dalam Quran, itu artinya Allah itu bukan seorang pria gitu. Gitu. Kalau Allah itu seorang laki-laki, tidak mungkin surah Al-Ikhlas itu mengatakan lam yalid walam yulad gitu. Oke. Berarti menurut Bang Umar, penafsiran Bang Umar untuk ayat ini tadi seperti apa? Boleh diulangi Bang Umar? Mohon maaf. Ya itu adalah salah satu bentuk argumentasi untuk melawan orang-orang kafir gitu. Oh gitu, ini salah satu argumentasi untuk melawan Kan orang-orang ada kafir. itu tafsirnya itu, Pak. Oke, siap Bang Umar. Oke. Bang Umar mungkin ada yang mau ditanya tentang konsep ketuhanan dari iman Kristen. Dari tadi saya mulu yang nanya kan, nggak elok rasanya. Oh, boleh. Iya. Berarti Kak siapa ini? Saya Oki Bang Umar. Oh iya, Kak Oki. Kak Oki berarti Trinitas, Kak Oki. Saya Tritunggal. Iya. Apakah Anda setuju bahwa saya berbicara tentang kata ya, bukan tentang sebuah penafsiran ya? Yes. Apakah kata Trinitas itu tertulis secara letterlix di dalam Bible, baik di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru? Oke. Saya ini sedikit ya Bang Umar ya. Boleh, lanjut Kak. Kata Tritunggal itu, kalau secara langsung tertulis Tritunggal itu tidak ada. Memang tidak ada. Itu karena Tritunggal itu bukan bahasa yang diambil di dalam Alkitab, tapi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah, roh melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman, ada firman di sana. Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 jelas sekali dikatakan Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nujul menjadi manusia. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Itu, silakan Bang Umar. Iya. Berarti kalau kata Tritunggal itu tidak ada, berarti ada satu konteks yang namanya penafsiran. Setuju nggak? Ya silakan dilanjutkan dulu. Berarti ketika Kak Oki mengatakan secara letterlix tidak ada kata Tritunggal, tetapi ada satu makna yang tersirat. Mungkin maksudnya begitu ya. Ada satu makna yang tersirat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan itu ditafsir atau dalam bahasa teologisnya ada satu konteks eksegesis di situ. Berarti ada satu konteks eksegesis. Berarti kalau ada eksegesis berarti ada yang mengajarkan terkait doktrin fundamental kekristenan terkait masalah Trinitas. Jadi yang mengajarkan Trinitas itu siapa Kak?
Dan itu kan kalau Bang Umar bertanya itu siapa yang mengajarkan dari Trinitas? Dari Trinitas mungkin Bang Umar nanti akan lari ke misalnya ya. Ini kan ininya Paulus atau bapak-bapak gereja kita gitu. Bang Umar udah jelas sekali konsep ini disepakati oleh bapak-bapak gereja kita. Ya, berarti kan saya nggak menyalahkan bapak gereja karena bapak gereja itu berhak gitu, berhak untuk mentafsir seluruh isi yang ada di dalam kitab sucinya mereka kan gitu. Yes, Itu tapi nggak ada gini, masalah, nah, nggak ada masalah itu bagi saya. Tapi gini ya, Bang Umar ya, kalau kami Gimana? orang Kristen itu mentafsir itu yang sesuai maksudnya ya. Misalnya, kami bisa mempertanggungjawabkan Tritunggal itu memang kalau tertulis secara langsung itu tidak ada. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga itu udah jelas sekali. Di situ ada 3 gitu. Ada tiga ya. Ah, Sama kayak dan di itu Kak ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sangat spesifik bahkan. silahkan dibacakan aja Bang Umar. Ada 3 kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mungkin itu sangat spesifik untuk dijadikan sebuah acuan gitu. 1 Yohanes 1 5 ayat 7 Kak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bentar, Iya. saya bukakan untuk Bang Umar ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yes, betul. Ada apa dengan itu Bang Umar? Nah itu kan kalau dijadikan acuan untuk narasi Trinitas itu sangat spesifik gitu. Trinitas itu kan berbicara terkait apa ya? Terkait bagaimana bagaimanaan Tuhan kan gitu. Yes. Kan gitu. Mungkin saya jelasin dulu ya biar Bang Umar Boleh lanjut. nggak salah pemahaman ya tentang Boleh lanjut. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah Bang Umar. Jadi gini, Boleh, ya. banyak teman-teman kita yang selalu salah mengartikan Tritunggal itu bicara tentang jumlah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Tapi Iya. kenapa tidak mau mengambil 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1? Gitu. Iya. Nah jadi Itu Wanes biasanya Kak ya. Orang-orang Wanes itu kan kadang mereka tidak ngerti gitu. nah Sementara jadi gini, Tritunggal itu kan berbicara tentang kebagaimanaan Allah dan bukan tentang keberapaan Allah. Itu orang-orang Sabelian kan banyak yang nggak ngerti Kak Oke, terkait masalah Trinitas. Saya nggak mau merujuk ke oneness ya, gitu. Karena saya bukan ini mereka, silahkan mereka mau memandang konsep Tritunggal itu seperti apa, silahkan. Yang saya bertanggungjawabkan Tritunggal menurut iman Kristen. Nah, jadi Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, gitu. Jadi Tritunggal itu kalau kita mau gampang sekali mengartikannya, mungkin seperti ini. Bang Umar, di dalam diri Bang Umar itu ada 3. Ada tubuh Bang Umar, ada jiwa Bang Umar, ada roh Bang Umar. Apakah Bang Umarnya ada 3? Tidak, Bang Umarnya adalah 1. Gitu. Tetapi di dalam gitu diri ya, Bang Umar itu ada 3. Nah, kalau bicara tentang kebagaimanaan Tuhan, kebagaimanaan Allah, Allah itu bersemayam di terang yang tidak terhampiri. Bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Bapa yang kasih itu tidak ada satu orang pun yang dapat melihat. Maka untuk menyatakan Bapa itu, Firman itu nujul menjadi manusia. Firman itu nujul menjadi manusia untuk menyatakan Bapa yang kasih itu. Makanya orang Kristen itu diajarkan ajaran kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah itu bicara tentang Bapa dan Firman, tentang Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus diangkat naik ke sorga. Siapa yang menemani kita ketika Tuhan Yesus berada di sorga? Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya, Roh kebenaran, Roh Kudus untuk menemani kita sampai pada akhir zaman. Itu kalau kita bicara tentang konsep dari Tritunggal. Tritunggal itu tidak merujuk pada banyaknya dan jumlahnya. Silakan Om. Iya. Berarti tidak ada satupun yang melihat Bapa gitu maksudnya. Yes, tidak ada satu pun yang dapat melihat Bapa karena Bapa itu bersemayam di terang yang tidak terapi. Gitu. Makanya itu Sang Firman itu nujul menjadi manusia. Tapi ada sebuah nats Kak. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, melainkan anak tunggal Bapa yang yang menyatakan atau gimana. Bahkan Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, bahkan Nabi Musa itu dia berhadapan dengan Tuhan Allah Israel sendiri. Gitu. Jadi mungkin ada yang bisa dijelaskan kan kelihatannya kayak paradoks gitu ya. Sementara Yesus sendiri juga menyatakan hanya
anak tunggal Bapa aja yang ada di dalam pangkuan Bapa gitu. Coba Bang Umar tunjukkan dalilnya. Yang apa itu? Yang Bang Umar sebutkan barusan. Dalilnya mana? Yang Nabi Musa atau apa? Yang Yesus, Bang Umar Yesus. sebutkan aja. Yes, sebutkan. Dalilnya di mana? Biar saya buka. Ya itu tinggal kakak klik aja itu. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi Tidak ada anak seorang- tunggal, iya, tetapi anak tunggal Allah, iya, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya itu ada itu kalau nggak salah itu. Ya, dalilnya di mana Bang Umar? Ayat berapa? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Boleh, Ntar aku cari silakan. dulu Kak. Jadi biar sama-sama enak, kan saya tadi bertanya tentang iman Bang Umar, saya jelaskan QS-nya QS berapa, gitu kan? Ntar aku buka kitab dulu ini berarti Kak ya. Silakan Bang Umar, nggak masalah. Oke, siap. Tidak ada satupun yang melihat Bapa itu kalau nggak salah di Yohanes kayaknya. Yohanes berapa Bang Umar? Ntar ini aku buka perjanjian baru dulu. Perjanjian baru Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 18 ayat 18 iya. Betul. Gitu. Heeh. Jadi apa yang Tidak aneh ada dengan- yang dengan pernah ayat itu? melihat Allah kecuali anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa kan gitu. Yes. Apa yang aneh dengan ayat itu Bang Umar? Gak ada yang aneh Kak. Dengan Jadi pernyataan saya artinya tadi. Jadi kalau misal Kak Oki mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 di situ dikatakan tidak ada yang pernah melihat Allah kecuali, berarti ada pengecualian, kecuali anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Maka pertanyaannya, siapakah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa kalau bukan Yesus sendiri kan gitu Kak? Yes. Betul. Bahkan di dalam Yohanes ketika ada satu konteks di mana Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami kan gitu. Dan Yesus menjawab, telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa gitu. Ya mungkin gini ya Bang Umar. Yohanes 1 Gimana, ayat Kak? 14. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman yang nujul menjadi manusia. Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa melihat Bapa. Karena Bapa itu bersemayam di terang yang tidak terhampiri. Makanya itu, firman yang nujul menjadi manusia itu, dia yang menyatakannya supaya kita mengenal Bapa. Itu supaya kita mengenal Bapa yang kasih. Itu Bang Umar. Makanya dialah yang menyatakannya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Itu. Oh iya. Terus itu Kak, bagaimana dengan yang Nabi Musa itu? Kalau nggak salah di mana itu ya, di keluaran 33 ayat 11. 33 ayat 11. Ya, oke. Mungkin ada klarifikasi dari Kak Oki. Keluaran 33 ayat 11 kayaknya itu Kak, kalau nggak Sebentar salah ya. Oke. Oke, Kita oke. baca. Kalau menafsirkan Alkitab itu jangan baca satu ayat ya kan. Oke, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku,
sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu lalu berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau memberitakan kebenaran kepadamu. Yes. Apa yang Yang sangat itu menarik Kak, Keluaran 33 ayat 11. Ini saya baca ya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Ya, sebentar ya, Bang Umar ya. Itu Keluaran 33 ayat 11 itu berbicara tentang kedekatan hubungan Oh, kedekatan Musa. hubungan Kak. Yes, berbicara tentang kedekatan hubungan. Makanya Berarti kalau bukan harafiah Kak ya? sebentar, Bukan harafiah kalau ya? menafsirkan ayat Alkitab itu jangan langsung karena ada kata di situ ya bertatap muka terus langsung diambil mentah-mentah. Contohnya Siap. seperti ketika Quran Bang Umar tadi, saya bilang bagaimana mungkin dia tidak mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Kalau saya menggunakan cara analogi Bang Umar, saya boleh mengambil di situ berarti Allahnya Bang Umar itu laki-laki. Kalau saya menggunakan cara biologi, itu cara analoginya Bang Umar loh, di situ loh. Ya, itu menyatakan kedekatan. Berarti metafor itu Kak ya? Ini Bukan di dalam ayat secara ini harafiah Tuhan ya? tidak berarti melihat wajahnya itu enggak. Siap. Musa bukan berarti Musa itu melihat wajah Tuhan itu enggak. Itu. Makanya kita harus tahu dulu remahnya apa. Di sini berbicara tentang kedekatan hubungan Musa dengannya. Jadi kalau gitu. kalau ini misal gini Kak, kalau ini secara harafiah pasti matilah Musa kan gitu ya? Karena Bapak itu bersemayam di terang yang tidak terhapus di Bang Ramar. Nah, kalau Bang Ramar menggunakan analogi seperti itu berarti tidak salah. Saya menggunakan analogi saya tadi kan. Di GS 53 ayat 19 sampai 22. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Tapi Bang Umar tidak menerima pernyataan yang tertulis di kitab Bang Umar ya kan? Karena memiliki tujuan lain, memiliki berarti tafsiran ini lain. Gini Kak, berarti ini sangat kan mention, sangat mention bahwa Allah itu adalah roh gitu ya. Jadi cocok gitu. Kalau ini dibicarakan secara harafiah jelas nggak mungkin juga kan gitu. Ya segini Bang Umar, balik lagi sebenarnya ke dalam ke dalam konsep Tritunggal kan Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Siap. Itu. Nah, maksudnya berarti gini Kak. Kita udah selesai di sini, berarti Yesus itu bukan Bapa itu sendiri berarti ya. Tuhan Yesus itu firman yang nujul menjadi manusia. Iya. Apakah Yesus di dalam satu? Iya, apakah Yesus itu adalah tetapi satu? Itu. Tuhan Yesus itu adalah firman yang nujul menjadi manusia. Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Gitu. Iya, saya paham di situ. Maksud saya begini, secara spesifik, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ini ya, yang saya bilang tadi ya, 3 pribadi di dalam satu. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu 3 pribadi di dalam satu. Itu Bang Umar. Jadi penjelasannya seperti itu. Sekarang berarti tidak bisa dipisah-pisahkan gitu maksudnya kayak ya. Tidak bisa dipisahkan 3 pribadi di dalam satu, tapi Yesus itu bukan Bapa, tapi 3 pribadi di dalam satu dan itu tidak bisa dipisah. Berarti kalau Yesus bukan Bapa, kita lebih spesifiknya apakah Kak Oki mengimani bahwa Bapa itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Terus apakah Yesus itu juga Allah itu sendiri? Allah, sebentar Bang Umar. Gimana sebentar Kak? Ya, saya jelasin ya, biar saya bawakan datanya ya. Itu biar tidak salah paham di sini. Saya ada data. Sebentar, saya carikan dulu ya. Jadi di sini Bang Umar harus tahu dulu perbedaan kata Tuhan dan kata Allah itu sendiri. Itu. Maksudnya gimana itu Kak? Saya jelasin dulu ya perbedaan kata Tuhan dan kata Allah. Gitu. Biar Bang. Siap. Biar Bang
Bang Umar nanti tahu kenapa kami selalu menyebut Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Saya jelasin dulu perbedaan kata Tuhan dan Allah. Tuhan itu merujuk kepada gelar atau kepengesaan. Tuhan itu dari bahasa Yunani Kyria atau Kurios yang merujuk kepada Tuan atau Tuhan, artinya penguasa atau pemilik. Sedangkan Allah itu lebih kepada hakikatnya. Hakikat itu kenyataannya atau inti sebenarnya. Jadi Allah itu merujuk kepada Dia yang hakikatnya sesembahan. Sebenarnya Allah juga gelar, tetapi Allah berbeda makna dengan Tuhan. Itu mungkin saya udah jelasin. Berarti Yesus itu bukan bisa dibilang bukan Allah gitu maksudnya, Kak. Kok balik lagi ke situ, kan saya udah jelas. Loh. Sekarang gini coba. Anda menjelaskan perbedaan antara Tuhan dan Allah. Anda kan menjelaskan tuh barusan. Tuhan dan Allah itu berbeda kan gitu. Intinya kan di situ tuh. Nah, kalau Tuhan dan Allah itu berbeda, apakah Anda mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah? Yesus bentar ya Bang Umar ya. Itu sebenarnya kalau Bang Umar balik lagi, sebenarnya saya sudah menjelaskan kan tadi konsep dari Tritunggal. Kenapa balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal itu sendiri? Enggak, ini maksud saya gini, Kak. Maksud saya gini. Kan? Biar kita bisa nyambung gitu ya. Karena Anda menjelaskan perbedaan antara Tuhan dan Allah. Ketika saya bertanya apakah Bapa itu Allah, Anda mengiyakan Bapa itu Allah gitu. Nah, kalau Bapa itu Allah, maka saya bertanya lagi, apakah Yesus itu juga Allah gitu? Kan saya bilang sih, 3 pribadi di dalam satu. Berarti Anda setuju kalau Tuhan Yesus itu Allah juga? 3 pribadi di dalam satu, tetapi itu tidak bisa dipisahkan, Bang Umar. Tidak bisa dipisahkan. Gue paham itu. Maksud saya begini loh, Kak. Tidak bisa dipisahkan. Maksud saya begini. Apakah Anda setuju kalau Yesus itu juga Allah gitu? Yes. Ya, kalau Yesus itu adalah Allah, berarti kan ketemunya begini. Firman yang nujul menjadi manusia. Allah. Bukan Allah. Allah sebentar. Allah Yohanes 1 ayat 1. Ini saya jelaskan ulang lagi ya. Yohanes 1 ayat 1. Yesus Allah loh, Kak. Adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nujul menjadi manusia. Itu. Berarti Yesus kan Allah. Itu firman yang nujul menjadi manusia. Loh, sebentar kak. Kenapa balik lagi ke dalam konsep dari enggak balik. Itu? Saya enggak balik. Kekal bersama firman-Nya, Bang Umar. Iya, itu tidak bisa dipisahkan. Gue paham. Nah, itu. Kan Yesus itu kan firman. Jadi gini ya teman-teman ya. Itu. Jadi perbedaannya ya di sini kan saya bilang ketika Bang Umar menjelaskan kitabnya, saya menerima aja itu penjelasannya, karena saya yakin Bang Umar lebih paham isi dari Al-Quran. Kalau saya mau membantahnya yang di dalam QS 5, di dalam QS berapa tadi itu saya bisa bantah itu. Kalau saya menggunakan analoginya Bang Umar, makanya yang sedang Bang Umar pakai. Sebentar. Saya kan ngikutin alurnya Perjanjian Baru. Ketika saya bertanya kepada Anda, apakah Bapa itu Allah? Anda mengiyakan gitu. Kan saya kan udah jawab, kebiasaan dari teman-teman kita ini kalau nanya itu mutar-mutar sebenarnya dibalik lagi. Enggak muter-muter, Kak. Saya enggak muter-muter. Itu karena gini Bang Umar. Kalau orang yang tidak mutar-mutar, sebentar. Orang yang tidak mutar-mutar Bang Umar, saya tadi bertanya tentang iman Bang Umar. Walaupun Bang Umar itu sering sekali menjawab, baca aja tafsirnya. Sebenarnya kalau saya mau ngelakuin itu sama Bang Umar, gimana? Ya udah Bang Umar, baca aja tafsirnya, ya kan? Enak gitu. Baca aja saya Bang begini, Umar, atau tanya aja sama pendeta gitu kan? Gitu. Enggak. Maksud saya begini. Saya dulu Kristen. Saya diajarkan kalau Yesus itu Allah gitu loh. Nah, betul. Kan saya bilang. Saya tadi udah jelaskan. Pertanyaan Bang Umar sampai ke dalam pertanyaan Bang Umar tadi menanyakan nama saya di mana sih Tritunggal itu gitu kan, sebenarnya itu kata yang tidak ada di dalam Alkitab. Saya menjelaskan kan berarti, gitu kan. Berarti gini sebentar. Kalau Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, bagaimana Yesus dengan satu? Allah. Bukan Allah. Yesus itu anak Allah. Loh, Anda tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah? 3 pribadi di dalam satu itu tidak bisa dipisahkan, Bang Umar. Coba ulangi pertanyaan saya, Kak Ogi. Saya kan bertanya, ya kan, apakah Yesus itu adalah Allah gitu? Ayo.
Kenapa? Bang Yesus Umar? itu Allah loh, Kak. Firman yang muncul menjadi manusia. Oke. Yohanes 1 ayat Saya 14 balik bacakan ya. lagi ke situ. Kenapa? Enggak, Kenapa saya Bang bacakan. Umar ini? Yesus itu Enggak, sepenuhnya gini. Allah, sepenuhnya Sebentar. manusia, Bang Umar. Nah, Gitu. Yesus itu 1000% spesifik. Allah, 1000% manusia. Betul di situ. Oke, stop dulu, Kak. Sebentar. Saya udah jawab loh dari tadi ya. Iya, sebentar dulu. Jangan balik lagi, Iya, lagi sebentar dulu. ke yang udah saya Oke. Oke, ke sebentar, hal Kak. yang udah saya jelasin, dan Bang Umar membawa atau menggiring saya ke dalam analogi Bang Umar. Maaf, saya tidak bisa seperti itu, Bang Umar. Enggak. Gitu. Saya tidak tahu. sedang menggiring. Saya tahu cara-cara berdiskusi kalian itu, kalian akan menggiring kita Gini ke loh, dalam Kak. hal yang kalian inginkan. Itu, Boleh. ya kan? Enggak, sebentar. Boleh saya bernarasi dulu 1 menit Silakan. aja kira-kira. Bang Umar. Bang Umar, silakan. Di dalam iman Kristen, Yesus itu Sang Firman. Berarti kalau Yesus Sang Firman, Yesus itu adalah Allah sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 kan gitu. Pada mulanya adalah Firman kan gitu. Dan